Salam jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah pada pagi hari ini. Saya percaya sepanjang minggu yang telah kita lalui banyak berkat-berkat Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam keluarga kita. Amin. Barusan bulan lalu kita sudah merayakan tentang kenaikan Yesus Kristus. Dan bulan ini kita akan merayakan juga tentang Hari Pentakosta. Dan kita percaya bahwa di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, kita mau dibaharui oleh Roh Kudus. Dan seperti tema kita bulan ini, yaitu Renew Day by Day. Di mana setiap hari kita terus diproses, kita terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri kita masuk dalam ibadah kita. Namun sebelumnya, kita akan bersama-sama menyaksikan News GKA melalui multimedia. Dipersilakan. Salam sejahtera jemaat GKA Church dan dikasihi Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan yang sudah menyertai kita sehingga kita berjalan memasuki bulan yang baru ini. Dan kita percaya Tuhan jugalah yang akan menyertai kita sepanjang tahun ini. Paskah dan hari kenaikan Yesus sudah kita rayakan, dan bulan ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus yang menjadi bukti penggenapan janji Tuhan dan bukti bahwa Tuhan sangat peduli kepada kita. Roh Kudus memimpin para murid berubah 180 derajat dari hidup yang penuh ketakutan menjadi hidup yang penuh pengharapan dan keberanian. Mereka hidup oleh iman sehingga mereka melihat apa yang tidak terlihat oleh mata dan hidup diperbaharui oleh Roh Kudus hari demi hari. Kita mungkin setiap hari sudah sering berinteraksi dengan Roh Kudus. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa sering kita mau berhenti, berserah dan mendengarkan setiap tuntunan dan tegurannya kepada kita. Oleh karena itu, mari kita gunakan hari pencurahan Roh Kudus sebagai momentum penting dalam hidup kita untuk mau dipimpin dan diperbaharui oleh Roh Kudus hari demi hari, sehingga hidup kita dipulihkan, dibangkitkan, dan bahkan ditambah-tambahkannya. Tuhan memberkati. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman GKA. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, junjungan yang ilahi dan Mesias kami, firman Tuhan yang sehakikat, sederajat dan melekat dengan esensi Tuhan. Sudah bersama dengan Tuhan sejak semula dan tidak diciptakan. Untuk keselamatan manusia, ia turun dari surga, dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menjadi manusia sepenuhnya. Menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan datang dari sana dalam kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan apostolik, satu tubuh Kristus, satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menantikan kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Beshem ha'afi haben werwah hakudes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kembali kami bersyukur kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Di hari Minggu yang indah ini, kami merasa bersyukur karena begitu luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang telah kami lalui, kami boleh mengecap setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha, dalam bisnis kami, dalam keluarga kami, bahkan dalam pelayanan kami. Tuhan telah menyertai kami, memberikan kami kemampuan untuk memberikan yang terbaik di dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk itu pada pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan penuh rasa syukur. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati pikiran kami untuk memuji, memuliakan. Kami mau melompat bagi Engkau sebagai bentuk rasa syukur kami atas setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat dan ajaib di dalam kehidupan kami.
Kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati, biarlah di atas puji-pujian kami Engkau bertata ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Segala sarana prasarana yang akan kami pakai juga dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan lawat semuanya. Sehingga semuanya itu boleh menunjang berlangsungnya ibadah kami dari awal pertengahan ke kami akhiri nantinya. Terima kasih Bapa. Kami telah siap untuk memuji memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan bersama. Amin. Puji Tuhan. Mari berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita. Amin. Terpujilah namanya dulu, sekarang dan selamanya. Kita sudah memasuki pertengahan tahun. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan sudah melewati kita. Amin. Sudah bersama-sama dengan kita. Mari kita mau datang bersama-sama, baik saudara yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah. Mari kita mau mengangkat tangan, kita mau puji Tuhan kita. Kita mau katakan sungguh Engkau dahsyat. Kami kenal Engkau melalui satu-satunya juru selamat. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Mari nyatakan. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti memuji-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Yesus. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saudara yang bersuka cita, mari angkat suara, katakan Yesusku, Yesusku. Amin. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur,
Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. And my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after your goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Let me say, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Katakan kebaikan Tuhan. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you anything. Your goodness is running after, it's running after. Say it again, your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Amen. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your good is running after, it's running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, let me sing, and I will sing of the goodness of God. Hide in my life, and all my life you have been faithful. Karena kau setia Tuhan, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing, and I will sing of the goodness of God. And I will sing, and I will sing of the goodness of God. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sepanjang hidup kami bersyukur. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. And all of your goodness upon us. Terima kasih Tuhan, kami saat ini. Segenap jemaat-Mu baik berada di sini maupun di rumah siap untuk memuji Tuhan. Kita semua katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa bila ada roh Tuhan, karena roh Tuhan ada di tempat ini, kita mau menari memuji Dia. Amin. Haleluya. Yuk kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Mari memuji namanya. Bersama-sama bersuka cita karena Tuhan. Karena roh Tuhan ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Yes. Karena roh Tuhan ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Yeah. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Haleluya. Bersuka cita katanya. Karena roh Tuhan ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Haleluya. Karena roh Tuhan ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku
Kami nyatakan bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja, sungguh dahsyat Engkau Yesus. Haleluya. Dan saat ini sudah dikasih Tuhan, mari datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari dengan bersuara penuhi ruangan ini dengan pujian terhadap Tuhan. Mari penuhi ruangan ini dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bila kita bersama-sama bersatu hati, menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Menaikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan kebaikan Tuhan. Let's be reverse goodness of God for our lives. Sungguh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk usaha hidup kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Kau beri. Kami bersyukur untuk kesehatan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang tak pernah tinggalkan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala rahmat-Mu. Engkau luar biasa Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, jemaat-Mu yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah, kami mengangkat tangan kami buat kebaikan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami atas kebaikan Tuhan, atas berkat rahmat Tuhan yang tak pernah berhenti mengalir dan mengalir dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kesulitan pun tangan Tuhan selalu menyertai dan menopang kami. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kasih setia-Mu yang tak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah melepaskan kami. Dari detik kami bernafas sampai pada saat ini, kekuatan baru dari Engkau pun membawa kami ke tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan, sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu, kami memuji kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersukacita karena Kau memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, yang selalu memberikan yang baru dalam hidup kami, yang telah membukakan setiap kesempatan baru dalam hidup kami yang mau hidup di dalam Engkau. Mari kita mau katakan doa permohonan kita juga, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati. Saya percaya bahwa setiap apapun yang Engkau perkatakan di hadapan Tuhan, Dia akan mendengarkan. Dia akan memberikan yang terbaik menurut takaran dan ukurannya. Dan waktunya tidak pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa Engkau mendengarkan setiap jerit tangis kami. Engkau mendengarkan setiap isi hati kami. Dan pada saat ini kami mengangkat tangan kami ya Tuhan untuk doa permohonan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Rancangan Tuhan tidak pernah ada yang mencelakakan kami. Tapi kami percaya bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan. Maka dengan iman yang demikian, kami mengangkat tangan kami untuk semua yang bergumul dalam pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Kau membukakan lowongan-lowongan baru, Kau membukakan usaha-usaha baru, Kau datangkan customer-customer baru untuk mereka. Terima kasih Tuhan, segala kesulitan, segala rintangan, segala yang jahat di dalam nama Yesus we break it. Haleluya. Engkau mau memberikan damai sejahtera kepada para orang-orang yang mencari pekerjaan dan juga sedang melakukan pekerjaan mereka. Sungguh kasih setiamu menyertai setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan bagi setiap jemaat-Mu yang bergumul untuk keluarga mereka. Mungkin untuk anak mereka, mungkin para ibu yang sedang bergumul untuk suami mereka,
Mungkin para suami yang sedang mendoakan istrinya. Ya Bapa, hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Kristus bersama dengan setiap keluarga ini ya Bapa. Kami percaya bahwa kasih setiamu melingkupi setiap mereka. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mengangkat tangan mereka bagi mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Hanya dalam satu nama Yesus Kristus, tabib dari segala tabib, sembuh ya Tuhan. Kami percaya melalui pertolongan Tuhan, melalui obat, melalui dokter, Engkau mau berikan kesembuhan 100%. Dan kami percaya Engkau pasti akan mencukupi mereka ya Tuhan, segala yang mereka perlukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau serahkan kami bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia adalah dalam lingkungan tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kami. Kau menyertai setiap pemimpin kami. Kau menyertai setiap rakyat yang berada di negara ini ya Tuhan. Tangan kami terangkat Tuhan. Dan kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam satu nama. Hingga kami berdoa pada suatu saat nanti setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja. Biar kemuliaan Tuhan melingkupi negara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa Bapa, dan kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Katakan namanya. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat suara, kita nyatakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Nyatakan di hadapan Tuhan. Oh, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Beshem ha'ab wehaben weruah hakodesh Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Penyertaan kasih setiamu yang mengiringi setiap langkah-langkah kami. Perlindungan-Mu yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Bahkan perkenanan Tuhan yang telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan bagi kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu.
seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun di tengah-tengah ibadah kami, kami ingin menundukkan pikiran kami, hati kami, jiwa kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan berikan kepada kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 11. Kita akan membacanya saling sahut persahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, jemaat menjawab kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-11. Mazmur Daud, kepada Tuhan hai penghuni sorgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Tuhan yang mulia menggunturkan. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang rumput gemetar. Tuhan membuat padang rumput Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, pujilah Tuhan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Ayat 11 kita baca bersama. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 29 menjadi dasar salah satu pasal ini menjadi dasar penyusunan liturgi di dalam gereja awal sampai pada gereja-gereja Protestan. Yang pertama kali ingin menyatakan semacam doksologi, pujian, menghormatinya, mengagungkannya, dan memuji Dia. Karena itu fokus ibadah kita. Dan kita semua, apa yang kita buat di sini, hanya dikatakan situ kepada Tuhan. Amin. Kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan sekarang ini? Apa yang kita buat? Kita tujukan kepada siapa? Alamat yang jelas kepada Tuhan. Jadi saudara datang ke sini, saudara beribadah. Semua kita berkumpul di sini bukan buat siapa-siapa, tapi kepada Tuhan. Tolong diingat itu. Karena kepada Tuhan yang di sorga itu, kepada Tuhan, dikatakan kepada Tuhan sajalah, artinya tidak ada yang lain. Tidak, kita bukan ingin ketemu, kita bukan sekedar ingin berkumpul, tapi kita ingin kepada Tuhan sajalah. Dikatakan situ. Karena itu kalau itu ditujukan kepada Tuhan, jelas sekali alamat kita
cara kita menghadap, siapa, pribadi yang jelas kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan, berilah kepada Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak bersama. Kata Yahab, Yahab berilah, memberi, pujian, odds. Dua kata ini penting, berilah pujian. Engkau memberi pujian itu kepada Tuhan. Kalau memberi kepada pujian berarti ada sesuatu yang kita sampaikan kepadanya, yang kita berikan kepadanya. Beri bukan hanya mulut. Beri artinya memberikan sesuatu. Apa yang memberikan sesuatu? Suaramu, hatimu, pikiranmu, jiwamu kepada Tuhan. Itu ketika engkau memuji Tuhan. Kau berikan seluruhnya. Tenagamu, emosimu, perasaanmu. Semuanya engkau berikan kepada Tuhan. Amin. Baru ibadah kita penuh arti. Baru kemudian saudara akan melihat suara Tuhan datang kepada kita. Suara Tuhan menjawab segala sesuatu kepada kita. Suara Tuhan. Dari ayat 3 sampai ayat 9. Semua berbicara. Tuhan, Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Saudara ingin mendengar suara Tuhan? Kita buka pintu gerbang sorga. Dengan apa kita membukanya? Dengan pujian. Berilah. Saudara sudah memberi? Ya. Kalau saudara hanya bergumam, itu pemberianmu kepada Tuhan. Layak seperti itu, engkau akan mendengar jawaban Tuhan. Tidak. Beri. Perasaanmu, emosimu, jiwamu, hatimu, beri. Tenagamu, beri. Amin. Ini penting sekali. Supaya ibadah kita ini tidak seperti biasa-biasa. Berulang-ulang tiap minggu seperti ini saja. Tidak ada pernyataan Tuhan. Harus ada pernyataan Tuhan. Harus ada suara Tuhan yang menghampiri kita. Yang menjawab kita, yang membuat sesuatu kepada kita. Nanti kita bahas dari ayat 3 sampai ayat 9. Amin. Kita tidak menyembah patung yang tidak ada jawaban. Kita tidak menyembah sesuatu yang sudah mati. Sesuatu yang hidup. Dia bangkit, dia di sorga, dia kirimkan Roh Kudus. Sesuatu yang hidup. Amin. Kepada Tuhan. Berikan kepada dia. Sudahkah engkau memberikan perasaanmu kepadanya? Emosimu kepadanya? Kita berikan emosi kepada setan dengan marah, benci. Kita tidak pernah mengkuduskan emosi kita untuk memberi kepada Tuhan. Kita menyanyi sekedar. Ekspresi kita tidak ada, perasaan kita tidak ada. Hanya ucapan basa-basi. Amin. Kita ingin ibadah kita ini ada sesuatu yang bernyala-nyala di dalam kehidupan kita. Amin. Ada jawaban Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh hadir. Kemuliaannya, kekuatannya. Jika engkau memuji dia, memuliakan dia, kabut. Dia mulia, dia agung. Amin. Muliakan dia. Bagaimana cara memuliakan dia? Seluruhnya kita berikan. Sungguh dia dahsyat. Sungguh dia mulia. Dan akui kekuatannya. Kalau saudara mengakui kekuatannya, kekuatannya akan turun di tengah-tengah ibadah kita. Amin. Saudara menantikan kuasa dan kekuatan Tuhan. Amin. Apa yang terjadi dengan diri kita? Kita ingin merasakan sungguh-sungguh jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, suara Tuhan datang kepada kita. Menghampiri kita, menjawab kita. Sehingga kita pulang tidak dengan sia-sia, pulang dengan kekuatan yang baru dari sorgawi. Amin. Itulah dikatakan jelas di sini. Yahab berilah. Karena kita sadar kita tidak punya kekuatan. Amin. Kita sadar. Kita hanya bergantung kepada kekuatan dia.
Kalau kita bergantung kepada kekuatan dia, pujilah kekuatannya. Dia perkasa, dia hebat, dia tak tertandingi, dia semuanya. Ketika ungkapkan itu, ungkapkan sungguh-sungguh. Engkau menyerahkan kekuatanmu kepada kekuatan Tuhan. Amin. Serahkan. Kalau kita hanya ibadah, memuji Tuhan, suara ala kadar, sikap meneng wae, ya itu apa? Tapi kalau kita marah, wah kita kerahkan semua emosi kita. Ungkapan kita, ekspresi kita, itu buat setan. Buat setan kita sering berbuat seperti itu. Ini buat Tuhan. Ketika menyatakan dia dengan segenap perasaan jiwa saya ungkapkan itu. Supaya kita sadar, kita melihat dengan jelas. Katakan di sini, sujudlah kepadanya, syahaf, sujud. Orang-orang Yahudi mengerti sujud. Saudara-saudara kita yang kemudian juga agama lain juga mengerti sujud. Orang Kristen ini seringkali tidak mengerti sujud. Karena kita terlalu enak di kursi. Sujud artinya bukan hanya sekedar gerakan. Tapi sungguh-sungguh sikap hati sujud. Berserah kepada dia. Tuhan, aku tidak ingin ibadah ini sia-sia. Aku ingin ibadah ini sungguh-sungguh mendapat jawaban daripada Engkau. Amin. Amin. Sehingga kita sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan. Kita pulang dari sini. Bukan sekedar liturgi dan ibadah. Sekedar tata cara ibadah. Bukan. Karena itu dikatakan berhiaskan kekudusan, kudus, indah, badarah. Dikatakan di situ, indah, sujud, berhiaskan kekudusan. Dan ada tambahan kata, indah. Sesuatu yang indah kita buat. Sesuatu yang jelas. Karena memuji kekuatannya berarti percaya. Kalau memuji kepada kekuatannya berarti percaya. Kalau percaya memberikan pengakuan percaya. Dan pengakuan percaya itu dinyatakan. Mari kita kasih lihat dulu contoh. Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 3. Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel. Tolong sambung. Menyanyikan nyanyian ini bagi siapa? Bagi Tuhan. Kepada Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ada kuasa. Kita percaya kuasanya. Kita percaya kekuatannya. Kita percaya mujizatnya. Kita percaya itu terjadi dan sudah terjadi lebih dulu. Sudah kita percaya. Ya. Tuhan itu apa? Kekuatanku. Pujianku. Dia telah menjadi keselamatanku. Ya Tuhanku yang kepuji. Ya Tuhan Bapakku, kuluhurkan dia. Dahsyat. Musa menyatakan itu. Tuhan itu apa? Pahlawan perang. Pasti menang. Kemenanganku, andalanku. Namanya menggentarkan segala-galanya. Namanya saja menggentarkan segala-galanya. Itulah ungkapannya. Jadi kita harus percaya Tuhan sudah melakukan dulu perbuatan-perbuatan ajaib dan kekuatan dan kuasanya dinyatakan, kita puji.
Saudara percaya itu firman Tuhan bahwa Tuhan mengeluarkan bangsa Mesir, bangsa Israel dari Mesir? Amin. Saudara percaya apa itu sekedar kisah? Apa itu sungguh-sungguh fakta? Apakah itu sungguh-sungguh sejarah? Apakah itu sungguh-sungguh peristiwa? Kalau itu peristiwa, peristiwa itu terus akan berulang dalam kehidupan kita. Dia nyata. Tuhan tuh berbuat dulu. Saudara ingin mujizat Tuhan? Mujizat itu berbuat dulu. Tuhan duluan. Saya kasih contoh. Matius pasal 12 ayat 10. Kita amati baik-baik. Amati baik-baik ya ayat ini. Karena itu kalau membaca ayat itu perhatikan, simak dengan baik. Matius pasal 12 ayat 10. Kita baca pelan-pelan. Di situ ada apa? Seorang yang mati sebelah tangannya. Apa ini mati sebelah tangannya? Bisa lumpuh. Apa ya? Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Saya tidak membahas soal boleh atau tidak boleh. Bukan itu yang tujuan saya. Saya ingin fokus pada orang yang mati sebelah tangannya. Orang yang mati sebelah tangannya. Sudah? Paham? Ya, saudara betul lihat bahwa orang ini mati sebelah tangannya. Ayat 13, kita baca. Ayat 13, pasal 10. Lalu kata Yesus kepada orang itu, apa? Ulurkanlah tanganmu. Tangan yang mana? Tangan yang mana? Jangan saudara anggap tangan yang tidak mati. Tangan yang mana? Karena kita baca. Tangan yang mati. Sudah tahu mati. Tapi Yesus berkata, ulurkan tanganmu. Berarti Tuhan lebih berbuat lebih dulu. Asal orang itu mengimani perkataan Yesus. Ulurkan tanganmu. Dan ia apa? Mengulurkannya. Maka apa? Berarti bukan tangan yang sebelah. Tangan yang sakit itu. Kan sesuatu. Simak dengan baik peristiwa ini. Berarti Tuhan lebih dulu melakukan mujizatnya. Sebelum orang itu minta. Dia cukup percaya dengan perkataannya. Cukup percaya dan bertindak. Karena perkataan Yesus pasti benar. Coba perhatikan. Nanti di rumah renungkan. Jadi kalau saudara ingin mujizat Tuhan. Tuhan sudah bersedia. Aku bersedia. Aku lebih dulu menyediakan mujizatku. Ulurkan tanganmu. Percaya dengan perkataanku. Ketika engkau percaya dia mengulurkan tangannya. Pulihlah tangannya itu. Amin. Saudara mengimani ini firman Tuhan. Peristiwa ini bisa terjadi di kita siang pagi hari ini. Di tengah-tengah ibadah kita bisa terjadi itu. Imani. Jangan kira ibadah kita ini sekedar ibadah sebagai orang beragama. Ini hanya sekedar liturgi. Bukan. Kuasa Tuhan dinyatakan ketika kita mendengarnya. Suara Tuhan. Dia telah melihat perbuatannya dengan contoh yang tadi. Kita ayat yang ketiga. Suara Tuhan di atas air. Tuhan yang mulia menggunturkan. Tuhan di atas air yang besar. Di dunia ini tidak ada kekuatan yang lebih besar selain daripada air. Air itu dahsyat. Badai di negara-negara yang maju seperti Amerika pun tidak sanggup menahan badai datang. Air yang menghancurkan mereka. Air bah. Air yang besar. Bukan hanya air saja tapi air yang badai. Dikatakan itu Rapmayim. Suara Tuhan. Kawal. Suara Tuhan itu. Jadi suara Tuhan yang besar itu mengatasi semua. Badai dalam hidup kita.
yang melanda kita, menghancurkan kita, menghanyutkan kita. Tapi saya percaya saat suara Tuhan itu datang kepada kita di tengah ibadah kita, Dia akan meredakan. Masih ingat badai? Tuhan sendiri katakan, tenanglah. Badai itu menjadi reda dan teduh sekali. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Peristiwa-peristiwa yang tidak kita kehendakin, seperti badai yang datang tiba-tiba. Tapi suara Tuhan di tengah ibadah ini akan meneduhkan itu semua, menghalau itu semua, menghilangkan itu semua, menolong kita keluar dari kesulitan kita. Amin. Itu Tuhan. Itu penting. Kita memberi sesuatu, Dia tidak butuh apa-apa. Tapi ketika kita percaya kepada Dia, Dia berbuat. Dan Dia sudah berbuat terlebih dahulu. Aku terlebih dahulu mengasihi engkau. Itulah suaranya. Kalau kita lihat bersama di sini. Kita masuk pada ayat yang keempat. Suara Tuhan. Perhatikan, suara Tuhan. Suara Tuhan. Berulang-ulang. Sampai ayat yang ke-9. Dia hanya minta dari ayat 1 dan 2. Jawabannya 3 sampai 9. Begitu banyak buat kita. Suara Tuhan apa? Penuh kekuatan. Koah. Hadar. Kemenangan. Suara Tuhan itu. Yang penuh kekuatan datang kepada kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Melalui pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita mendapat kuat kembali. Iman kita dikuatkan kembali. Harapan kita dikuatkan kembali. Hadar, yaitu kemenangan. Pada akhirnya kita pasti menang. Amin. Ya, dikatakan di situ. Itu suara Tuhan. Suara Tuhan ayat yang kelima mematahkan pohon aras. Bahkan pohon aras yang di Lebanon yang begitu terkenal kuat. Yang diambil oleh Salomo untuk membangun bait suci. Karena kokoh dan kuatnya. Tetapi suara Tuhan dikatakan di situ akan mematahkan semuanya. Sabar. Sabar. Bahasa Ibraninya bagus sekali. Sabar itu mematahkan. Jadi kalau kita sabar, kita bisa mematahkan segala sesuatu. Amin. Oh dahsyat saudara. Ini tidak ada hubungannya, tapi saya ngomong aja. Gitu. Sabar. Sabar itu mematahkan kuk. Dia sanggup mematahkan kuk yang mengikat kita. Dia sanggup merobohkan benteng Jericho. Semuanya itu. Apa yang kita hadapi? Kesulitan apa? Kesusahan apa? Tantangan apa? Musuh apa dalam hidup kita? Dia sanggup. Kapan itu terjadi? Dia sudah menyediakan. Dia sudah berbuat seperti bacaan kita tadi. Ketika dia berkata, ulurkan tanganmu, tangan yang lumpuh itu sudah beroleh kekuatan. Tinggal bertindak percaya dengan omongannya. Kalau orang lumpuh sebelah tangan ini berkata, guru, gak salah tuh. Tanganku kan lumpuh, suruh ngulurkan ke kamu. Ini yang goblok siapa? Tapi tidak, dia percaya. Kita terlalu banyak berdebat. Kita baca buku-buku dunia, kita tidak pernah protes. Saking kita tidak mengerti, kita bilang ini buku ilmiah sekali. Tapi begitu baca Alkitab tidak mengerti, ini enggak masuk akal. Kita sok pinter. Profesor ngomong apa saja, saudara ngangguk-ngangguk. Padahal dia sendiri hanya buat. Tapi begitulah. Bahkan dikatakan ayat yang ke-6. Ya gunung-gunung Libanon melompat-lompat. Ketakutan, gemetar. Musuhmu akan dibuat oleh engkau gemetar. Karena mendengar apa? Suara Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen ini dia tidak percaya dengan kekuatan ibadahnya.
Coba kita sekarang kadang-kadang kita melihat orang luar memandang ibadah kita. Begitu saudara buat ibadah, langsung diprotes kan? Sebab ini bahaya ini. Bisa mengkristenkan ibadah ini. Padahal dia diundang enggak. Tapi dia sudah takut duluan. Berarti orang luar itu lebih takut dengan ibadah kita. Mereka mau ibadah sampai ke jalan, kita cuek aja. Enggak gentar, enggak takut. Biar-biar aja. Tapi kita, walaupun ibadah di rumah tangga, mereka akan protes saudara. Takut, gemetar. Amin. Karena itu kadang-kadang lihat. Jadi jangan marah. Kalau kita dihambat, dihalangin, gereja ini itu dihancurkan. Itu jangan marah. Itu menunjukkan memang kami ibadahnya punya kekuatan. Sehingga menggentarkan hati orang. Menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan orang. Sehingga mereka sendiri tidak percaya dengan kekuatan imannya. Kan begitu. Jadi sering-sering diganggu. Kalau engkau sebagai orang Kristen hadir di tengah dunia ini, orang lain tidak merasa terganggu, hati-hati itu kekristenanmu berarti lumpuh. Tapi karena engkau Kristen, engkau merisaukan, yang lain merasa terganggu, engkau harus percaya. Terima kasih Tuhan. Ini bukan penderitaan, ini konfirmasi bahwa kekristenan dan imanku memang menakutkan. Amin. Menakutkan. Saya pernah datang ke satu desa. Begitu ketahuan ada saya, langsung saya diusir. Saya senyum. Saya diusir, saya senyum. Kenapa? Takut sekali. Mereka gagah-gagah badannya. Ya, saya hanya seorang diri. Takut ya. Apa yang ditakuti? Bukan diri saya, iman saya. Yesus yang ada pada diri saya, itu menakutkan mereka. Gemetar, melompat-lompat. Ini satu kiasan, gunung bisa melompat-lompat. Itu saking takutnya saudara. Saking takutnya. Dikatakan situ. Bahkan ayat yang ke-6 ini mengatakan rakat, goyang, gemetar, goyang. Karenanya itulah yang dinyatakan. Ayat yang ke-7. Suara Tuhan apa? Menyemburkan nyala api. Hasap. Tersembur. Saudara mengerti menyembur? Keluar atau ke dalam? Keluar. Suara Tuhan menyembur. Keluar. Lehabab. Nyala. Api. Jadi api adalah yang juga menghancurkan, menghanguskan. Tapi sekaligus ketika Musa melihat api Tuhan bernyala tapi tidak membakar, ya artinya menunjukkan kehadiran Tuhan. Jadi suara Tuhan sekarang ini bernyala-nyala di hatimu. Itulah ketika Pentakosta. Roh itu turun, tandanya nyala-nyala api. Saya percaya firman Tuhan ini diurapi oleh Roh Kudus akan membuat nyala api dalam rohanimu, di dalam iman percayamu, di dalam hatimu. Katakan amin. Nyala. Tadinya aku sudah letih lesu. Harapanku seolah-olah sekedar agama, tidak. Itu nyala api. Sehingga dikatakan di situ hasap menyembur. Suara Tuhan itu. Saudara percaya itu menyembur? Datang dan rasul-rasul ada api di atas kepalanya, tanda Pentakosta, Roh Kudus bekerja di atas hati kita. Amin. Jadi tanda yang penting itu. Suara Tuhan. Ayat 8. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar.
Padahal umat ketika lewat padang gurun mereka yang ciut hatinya. Takut, gemetar. Menakutkan sekali padang gurun ini. Tetapi sebaliknya kalau engkau bersama Tuhan. Suara Tuhan akan membuat segala ketakutanmu menjadi gemetar. Amin. Apa yang kita takuti? Setan lebih takut dengan Tuhan. Saudara takut dengan setan. Aneh saudara. Setan bingung saudara. Aku takut dengan Tuhan. Dia percaya Tuhan, tapi takut dengan aku. Setan bilang, ini yang salah siapa ya? Bingung dia. Makanya pernah dia menghadap. Tuhan, itu orang percaya engkau tapi takut dengan aku. Jangan-jangan dia tidak. Tuhan yang mana dia percaya? Kita tidak bingung dengan setan, tapi setan bingung dengan kita. Karena itulah kita. Saudara percaya? Amin. Ada kekuatan Tuhan, sakit. Yang membuat orang lain takut. Iblis takut. Ketika kita berkumpul di sini, iblis gemetar dan takut lumpuh. Ketika engkau keluar dari tempat ibadah ini, iblis bukan hanya menyingkir, tapi lari tunggang langgang. Melihat iman percayamu, mendengar suara Tuhan sudah bernyala-nyala di dalam dirimu, kekuatanmu. Dahsyat. Lalu ayat 9. Ayat yang ke-9. Saya senang sekali ayat 9 ini. Suara Tuhan membuat apa? Beranak. Apa kaget ya rusa betina ini? Ya, sedang mengandung, belum waktunya. Tapi sudah beranak. Tapi kata ayalah diterjemahkan beranak, sebetulnya berbuah. Panen. Menuai. Suara Tuhan yang datang kepadamu, memberkatimu, membuat engkau panen dalam hidupmu. Ekonomimu, usahamu, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Panen. Amin katakan. Panen. Ayalah. Beranak. Perusahaanmu beranak. Amin. Rezekimu beranak. Terus bertambah. Ayalah, itu panen. Ya. Karena itu dikatakan semuanya berkata kol, berseru, amar, haikal, pujilah Tuhan. Mungkin yang menerjemahkan ini bekas tentara, hormat. Dia pikir bukan itu saudara. Pujilah Tuhan. Ya. Tapi itu yang dimaksudkan. Amin. Saudara ingin suara Tuhan dari ayat 3 sampai 9 ini betul-betul menjawab kita datang ibadah ini. Amin. Imani suara Tuhan sudah menjawab ibadah kita. Tapi tolong ingat ayat 1 dan 2. Engkau sungguh-sungguh memberikan kepada dia. Makanya ketika memuji Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berikan segala sesuatu. Amin. Suara kita yang terbesar. Sudah berapa banyak suara kita yang besar itu kita keluarkan untuk istri kita atau istri untuk suaminya. Sudah berapa banyak? Kadang-kadang saya berpikir begini. Manusia yang paling susah dibohongin itu wanita. Dan laki-laki paling suka bohong. Tapi dia belajar dari wanita. Kenapa demikian? Yang belajar bohong dan menipu dan berdusta langsung dari iblis siapa? Hawa. Kita belajar dari Adam, belajar dari Hawa. Makanya jangan coba-coba bohongin. Lu belajar dari gua belajar dari bapak pembohong. Tahu? Kira-kira sampai di situ. Itu dulu. Ya. Jadi karena itu kita percaya suara Tuhan yang luar biasa. Kita lanjutkan ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10. Apa dikatakan situ? Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja kekal selamanya. Bersemayam, bertahta, berkuasa, memerintah,
menyatakan kuasanya. Dia bersemayam di atas puji-pujian kita. Dia bersemayam di atas ibadah kita. Di situ. Bahkan dia bersemayam di atas air bah. Saudara mengerti air bah? Air yang paling besar. Ini bukan air Batak, air bah. Bukan saudara ya. Ini air yang paling besar. Pada akhirnya ayat yang ke-11. Rentetan berkat terjadi. Itulah susunan ibadah. Ya, dari pujian, mendengar suara Tuhan. Apa suara Tuhan saudara dengar? Ketika firman Tuhan diberitakan. Firman Tuhan diberitakan, jawaban Tuhan. Karena ini urapan Roh Kudus. Dari penulisan Alkitab adalah karya Roh Kudus. Disampaikan oleh urapan Roh Kudus. Masuk ke dalam hati. Ini jawaban Tuhan. Tidak usah cari-cari jawaban Tuhan. Tuhan bicara apa ya? Dengar-dengar dulu. Ini apa ya? Ada suara enggak? Itu stadium pertama itu saudara. Suara Tuhan Alkitab. Baca Alkitab. Percaya. Doa. Minta Roh Kudus. Menjawab jawabannya terjadi. Tuhan. Ayat yang ke-11 apa? Coba kita lihat ayat 11. Tuhan apa? Sebetulnya tidak ada kata kiranya. Kiranya itu posisi doa. Semoga kiranya itu bukan karena apa. Itu hanya untuk menunjukkan ini dalam sikap doa. Ya, tapi karena kata kiranya sudah terkontaminasi dengan ketidakpastian. Maka saya meniadakan kata kiranya ini. Jadi Tuhan apa? Memberikan kekuatan kepada umatnya. Amin. Saudara menerima kekuatan Tuhan. Pulang dari sini. Apalagi meterai Tuhan kita sudah terima. Dikatakan situ Tuhan. Tolong sambung. Ya, tolong hilangkan kata kiranya ya. Jadi kita baca lagi ayat 11 bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Sekarang kita baca lagi. Bentar dulu. Tuhan kiranya, jangan ya. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Coba kita baca. 1, 2, 3. Tuhan memberikan kekuatannya kepada kami. Amin. Dalam nama Yesus. Sudah dimeteraikan. Ya, Tuhan, lanjutkan. Memberkati kami dengan shalom, damai, sejahtera. Kita berdoa. Kita masuk pada perjamuan kudus. Tapi kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Karena suaranya lah yang membuatkan kepada kita. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Katakan, aku datanglah. Aku datanglah. Kepada siapa? Yesus padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Ayat yang kedua. Kendatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah. Aku datanglah, Yesus padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Ayat yang ketiga kita mempersiapkan perjamuan kudus.
Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Yesus padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Yesus padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Yesus padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Yesus padaku, dalam darah-Mu kudus sucikan. Aku datanglah Yesus padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat hosti di tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan. Kehu weik helu sehu gufi hanitan Bethlehem lisa lihat hataim. Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu bagi pengampunan dosa-dosa. Bapa di surga, kami mengimani di tangan kanan kami ini adalah tubuh Kristus. Tubuh yang dicambuk, tubuh yang hancur, tubuh yang diberikan bagi dosa-dosa kami. Sehingga kami beroleh keselamatan. Dengan iman yang demikian kami memakannya dan memecah-mecahkannya di dalam nama Yesus. Kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan. Satu mimena kulehem kisehu dami damha berit hakadasa hani sepak peat rabim lisa lihat hattaim. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru
yang ditumpahkan bagi banyak orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Bapa di sorga, kami mengimani di tangan kanan kami ini adalah darah Kristus, darah perjanjian. Dan kami percaya ketika kami meminumnya, kami dihisapkan masuk dalam karya keselamatanmu, masuk di dalam janjimu yang ya dan amin, sehingga kami beroleh berkat kekuatan di dalam kehidupan kami. Dengan iman yang demikian kami meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur, bersuara bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau sudah baik. Berikan nyawa anak-Mu bagi kami semua. Terpujilah Engkau, dimuliakanlah selamanya, ditinggikan dan dikuduskan. We praise you, we worship you in the highest. Sebab kasih-Mu Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh ajaib, haleluya. Atas karuniamu, atas setiamu Tuhan, sungguh Kau ajaib. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami diberikan kesempatan untuk memperingati hari kematian dan hari kebangkitan. Dan ini sungguh menjadi tradisi para murid dari sejak semula, untuk menyatakan kepada kami bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu sungguh terjadi. Dan kami percaya bahwa mukjizat-mukjizat itu terjadi juga akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ini adalah suara Tuhan pada saat ini, untuk memperingati kepada kami semua bahwa Dia ada di tengah-tengah kita semua. Dan kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat kepandaian bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi unggul dan berhasil di dalam sekolah maupun dalam pekerjaannya. Kami percaya Tuhan, ini juga adalah berkat kesehatan bagi kami semua. Dan kami percaya kalau pada saat ini kami mengalami sakit penyakit, kami percaya Tuhan bahwa pada saat ini juga kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami juga percaya ada berkat materi yang Kau sediakan, bahwa Kau akan membuat setiap pekerjaan dan usaha kami berbuah-buah hasilnya. Terima kasih Bapa, kami mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan bahwa pada minggu pertama di bulan Juni ini kita akan mulai masuk untuk acara penyerahan anak-anak. Ada beberapa anak-anak yang pada pagi hari ini akan diserahkan kepada Tuhan. Dan nanti saya akan memanggil nama anak, nama ibu, dan kedua nama orang tuanya. Setelah dipanggil, dipersilakan untuk maju ke depan. Nama anak nomor 1 adalah Adik Yowela Natalia Toisuta. Lahir di Jakarta 5 Desember 2012. Anak ketiga dari ayah Yosef Mores Toisuta dan ibu Dorcas Matilda
Etaria. Dipersilakan untuk maju ke depan. Kemudian Joyce Neorah Metafati Jewaruhu. Putri pertama dari Bapak Jaya Hibawaruhu dan Ibu Idaman Bulolo. Kemudian yang ketiga adalah Rahel Georgia Sinaga. Putri pertama dari Bapak Palti Sinaga dan juga Ibu Cynthia Gultom. Kemudian yang keempat adalah Luigi Hendrik Kayado. Putra kedua dari Bapak Rinaldo Ricardo Kayado dan juga Ibu Sicilia Prenali. Kemudian Adel Victoria Ehowu Telaumbanua. Putri pertama dari Bapak Sozawato Telaumbawa. Kemudian Ibu Pasca Riang Telaumbanua. Kemudian juga JC Valeri Solomasi Telaumbanua. Putri kedua dari Bapak Sosawato dan juga oleh Ibu Pasca Riang. Juga yang ketujuh adalah Karen Amarisa Masayohak. Putri kelima dari Bapak Ivan Vansurihak juga Ibu Mariana Weko. Baik saudara, kita akan masuk pada liturgi penyerahan anak. Sebelumnya saya akan bacakan dulu Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, kemudian ia berangkat dari situ. Saya bertanya, silakan orang tuanya dan anak-anak menghadap ke sini dulu, nanti ke depan. Adakah saudara-saudara mengaku dan sungguh-sungguh bahwa anak ini adalah milik Tuhan dan untuk itu ia patut diserahkan kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan, perlindungan dan anugerah daripadanya? Adakah saudara-saudara berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa saudara akan mengajar, mendidik, membina, membimbing, memelihara anak ini sesuai dengan firman Tuhan supaya ia tetap menjadi ahli waris kerajaan? Saudara-saudara menjawab semua pertanyaan tadi dengan kata amin. Pela Nathaniel Tausita. Kepada Tuhan saya serahkan engkau dan diberkatilah hidupmu, masa depanmu, diberkatilah orang tuamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Kristus Yesus. Amin. Neorah Metafati Jewaruhu. Sebagai hamba Tuhan menyerahkan engkau kepada Tuhan sesuai dengan iman kedua orang tuamu, agar engkau bertumbuh seturut dengan kasih-Nya dan penyertaan hikmat daripada Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
Rahel Georgia Sinaga. Kepada Tuhan sesuai dengan iman kedua orang tuamu, agar engkau bertumbuh seturut dengan kasih, penyertaan dan hikmat dari Tuhan. Hamba menyerahkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Hendrik Kaya Doe. Kepada Tuhan sesuai dengan iman kedua orang tuanya, agar ia bertumbuh seturut dengan kasih, penyertaan dan hikmat daripada Tuhan. Hamba menyerahkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Victoria Lambanua. Kepada Tuhan sesuai dengan iman kedua orang tuamu, agar engkau bertumbuh seturut dengan kasih dan penyertaan Tuhan dan hikmat dari Tuhan. Sebagai hamba Tuhan menyerahkan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Si Valeria Solomasi. Kepada Tuhan sesuai dengan iman kedua orang tuamu, agar engkau bertumbuh seturut dengan kasih dan penyertaannya, hikmat daripada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan menyerahkan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Karen Amarisa Masayuhak. Kepada Tuhan sesuai dengan iman kedua orang tuamu, agar engkau seturut dengan kasih, penyertaan, hikmat daripada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan kami menyerahkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat kita sambut penyerahan anak tadi, kita bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali, kita akan mendengarkan penegasan pengumuman. Is good. All the time. And all the time. God is good. Puji Tuhan, selamat hari Pentakosta. Selamat juga kepada orang tua. Ya, selamat kepada saya juga. Jadi rupanya ada anak yang berumur 1 tahun ya lebih, kemudian sampai yang umur 10 tahun. Banyak yang tertunda selama pandemi dan banyak yang terjadi ternyata selama pandemi. Baik, ada beberapa penegasan pengumuman. Mohon kesabarannya. Yang pertama, persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di layar multimedia. Ya, ada perpuluhan, perbendaharaan, pengembangan PI dan misi. Dan bagi jemaat yang ada di dalam ruangan ini yang ingin memberikan persembahan secara langsung, baik ada di depan pintu, kemudian tersedia di kiri kanan kita. Silakan jemaat dapat memasukkan amplop persembahan sesuai dengan warna amplop. Dan untuk minggu pertama kita akan memberikan perpuluhan, di mana nomor rekening BCA-nya adalah 261 305 5665 atas nama Gereja Kemah Abraham. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Kiranya semua ini dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Info ibadah minggu depan
ya tanggal 12 Juni jam 10 masih dilakukan secara streaming maupun onsite. Ya, kami tetap mengundang jemaat untuk dapat datang beribadah bersama-sama dengan kami dan akan dilayani oleh saya. Dan setiap ibadah kita selalu melakukan protokol kesehatan dan sesudah ibadah juga akan dilakukan fogging, dilakukan semua upaya yang memang disyaratkan sebagai syarat untuk melakukan ibadah. Jadi semuanya sudah dilakukan oleh Gereja Kemah Abraham. Dan kemudian dalam upaya meningkatkan kualitas sekaligus perbaikan sarana, sekaligus juga peremajaan sarana GKA, maka besar harapan kami Gereja Kemah Abraham untuk jemaat terlibat dalam hal ini, baik dalam bentuk dukungan doa maupun dukungan dana yang dapat ditransfer melalui nomor rekening BCA 498-030-7374 atas nama Gereja Kemah Abraham. Adapun detail kebutuhannya adalah perbaikan mixer Yamaha, kemudian speaker panggung, mungkin detailnya nanti bisa dilihat baik di depan maupun dapat ditanyakan kepada pengurus. Drum Yamaha DTX 10, wireless mic Shure SLXD, kemudian speaker set DNB. Puji Tuhan sampai saat ini dana yang terkumpul berjumlah 76.042.364 rupiah 79. Adapun drum Yamaha DTX 10 sudah ada persembahan dari jemaat, puji Tuhan, dan jemaat juga dapat menyumbangkan dalam bentuk barangnya secara langsung. Dan kemudian sebagai dukungan dari Ministry Yologia atau KUR dari GKA, hari ini setelah ibadah akan dilakukan pencarian dana melalui food stand yang ada di luar, dan Bapak Ibu Saudara dapat melihat, dapat berbelanja di sana. Dan terima kasih untuk Yologia atas partisipasinya. Yang kemudian yang terakhir adalah perkenalan Direktur dan Asisten Direktur Kids Ministry. Kami ingin memperkenalkan Direktur Kids Ministry, Ibu Lineke Marta Ontoh SPD, atau kita kenal sebagai Ibu Like, yang sudah banyak pengalaman ya di bidang mendidik anak-anak, dan kemudian juga dibantu oleh Asisten Direktur Kids Ministry ya dengan Fenty Esther Mailuhu STH. Keduanya ini sekali lagi untuk menyatakan atau sekaligus menjelaskan kepada jemaat bahwa kita sangat serius dalam mendidik anak-anak kita. Kita mau anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, terbaik, bahkan menjadi anak-anak yang unggul. Inilah upaya kita semua bahwa kita akan terus bekerja dengan baik, dan mohon sekali lagi untuk para orang tua membantu Ibu Like, membantu kakak-kakak di sekolah minggu sehingga kita bisa bekerja sama dalam membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul. Tuhan memberkati. Baik jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita akan naikkan syukur pada Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Bapa, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala
Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Adonai Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni segala usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah bakul dan tempat adonanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah suami dan istrimu, diberkatilah anak menantumu dan cucu-cucumu, diberkatilah orang tuamu dan saudara-saudaramu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Engkau tidak akan menjadi ekor tetapi kepala, engkau tidak akan meminta-minta tetapi memberi, engkau tidak akan mengemis tetapi kaya, engkau akan menjadi berkat di tengah dunia ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Yesus, seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesuslah Raja yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatan